Sahabat-sahabat para pecinta Tosanaji, benda pusaka di sini terkadang secara penyebutan terjadi kesalahan di kalangan masyarakat. Ini perihal tentang pusaka. Jadi belum tentu pusaka keris yang sepuh itu belum tentu masuk kategori pusaka. Dan sebaliknya, keris Kamardikan belum tentu juga bisa dikatakan bukan pusaka. Bisa jadi keris Kamardikan pun itu bisa dikatakan pusaka. Ini tergantung daripada sisi kerisnya teman-teman, dari sisi filosofis dan juga dari sisi tayuhan keris tersebut, dan ini berkenaan dengan esoterik. Nah, sahabat-sahabat sekalian, yang di depan Anda ini termasuk keris yang tua dan juga tergolong pada pusaka. Keris di depan Anda ini merupakan salah satu pusaka yang lahir secara estimasi itu pada abad ke-13, yaitu pada era Singosari, teman-teman. Bagaimana era Singosari secara pengklasifikasian atau secara ini ya, pembagi-bagian itu ada juga pakar yang menyebut, Pak Keris juga mengatakan pembagi-bagian di antara keris Jenggolo, keris Mataram, keris Singosari, ayolah semua katakan keris itu bisa dikatakan juga keris yang kabudan juga gitu. Karena selama ini terjadi pengkodak-kodaan dalam artian pengklasifikasian antara keris Mataram kuno, yaitu termasuk kabudan kan. Kabudan itu sekitar abad ke-8 teman-teman. Jadi ke-8 sampai ke-10 itu masuk era Mataram kuno sebelum Singosari. Itu dikatakan kabudan. Sehingga kalau era Singosari ada yang mengklasifikasi itu era sepuh begitu. Akan tetapi ini suatu perbedaan, ini maklum gitu ya, karena ini sebuah sejarah yang setiap tahunnya itu terjadi dinamika perkembangan atau perubahan dalam pola pemikiran, teman-teman. Mari langsung kita bahas bagaimana keris yang ada di depan layar HP Anda ini. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman ya. Ini panjang, cukup panjang teman-teman. Dan alhamdulillah meskipun pada sisi tengah ini sudah bolong gitu ya, termakan korosif, akan tetapi masih relatif terjaga begitu. Karena mungkin setelah ditemukan di penemuan, kalau ini penemuan bukan penemuan darat atau bukan penemuan di galian, tapi ini penemuan sungai teman-teman. Ya, penemuan sungai yang ini sudah cukup lama turun-temurun begitu. Jadi bukan penemuan kemarin, bukan penemuan sebulan lalu atau setahun lalu, bukan. Akan tetapi kalau kita lihat secara detail, ini karena ini sudah ada beberapa generasi ya, secara riwayat yang terakhir mengagem itu sudah turun-temurun 4 generasi. Nah, seperti itu. Sahabat-sahabat sekalian, ini tergolong pada keris bedok begitu. Ya, ini masuknya bedok yang panjangnya sekitar 29 cm, teman-teman. Masih terlihat patina di sini yang begitu melekat gitu. Begitupun juga yang di sini, dan di sini sudah agak bolong, teman-teman. Namun secara demikian ini cukup terawat begitu, teman-teman. Nah, sahabat-sahabat sekalian, secara makna ya, ini tergolong pada keris yang cukup dikagumi di kalangan para pakeris, teman-teman. Kenapa demikian? Karena kalau punya keris ya, akan tetapi ya tidak punya bedok misalkan Singosari ya. Kalau kita punya koleksi yang banyak, akan tetapi tidak ada bedoknya, terutama bedok Singosari, itu bagaikan
sayur tanpa garam katanya. Karena secara fungsional memang bedok ini diperlakukan khusus untuk menetralisir aura-aura negatif pada koleksi-koleksi keris yang di lainnya, teman-teman. Sehingga jika ada salah satu keris yang mempunyai daya magis yang cukup panas, akan terserap secara sendirinya oleh keris Singosari atau bedok Singosari ini. Sobat-sobat sekalian, kenapa bisa Singosari ini digolongkan pada keris yang bisa menetralisir aura negatif? Ada salah satu anggapan, ya, karena Singosari itu eranya adalah pada era Empu yang dikenal sangat linuwe, dikenal sangat mempunyai kekuatan supranatural tertentu, sehingga dalam membuat keris itu dibuat dengan cara-cara spiritual yang sangat kuat. Ya, daya magis yang dipunyai oleh seorang empu ditransformasi kepada sang keris, maka si keris tersebut secara otomatis memiliki daya magis yang kuat. Nah, itu yang menyebabkan kenapa dianggap bedok itu sebagai penetralisir atau tindih, teman-teman. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menyimak, mudah-mudahan menambah referensi ilmu pertosan Ajin di Nuswantara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.